Ini adalah kisahku yang kualami sekitar 5 tahun yang lalu. Cerita ini berawal ketika aku bekerja sebagai pelayan warung bakso di warung Pak Somad. Dia sudah membuka warung baksonya itu bertahun-tahun dan sudah memiliki banyak pelanggan. Setiap harinya selalu ramai pembeli. Sampai-sampai aku dan pelayan yang lain kewalahan harus melayani para pembeli yang datang silih berganti. Aku baru bekerja beberapa bulan di warung Pak Somad. Waktu itu, aku mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari temanku yang sama-sama merantau di kota bagian barat. Hingga akhirnya aku diterima kerja di warung bakso milik Pak Somad. Aku terbilang beruntung karena sejak awal masuk kerja, aku diterima dengan baik, bahkan diperbolehkan tinggal di rumah Pak Somad yang lumayan besar. Padahal, pelayan yang lain tidak diizinkan untuk tinggal di rumah pribadinya. Ya karena memang mereka rumahnya pada dekat. Sedangkan aku di sini merantau sendirian sih. Apalagi Pak Somad ini hanya tinggal seorang diri di rumah yang terbilang besar itu. Suatu ketika, aku mencoba menanyakan, kemana istri dan anak-anaknya? Kenapa kok dia tinggal sendirian dan tetap melanjutkan usahanya di sini? Katanya anak dan istrinya sudah meninggal dunia. Dan untuk usaha warungnya harus tetap berjalan, warung bakso maksudnya, untuk menghidupi dirinya sendiri. Meskipun Pak Somad terkesan cuek dan ketus, tapi dia sangat baik sekali padaku, membuatku jadi betah tinggal di rumahnya dan bekerja di warung bakso miliknya. Tak jarang aku selalu diberikan gaji yang lumayan besar, kadang juga selalu diberikan uang bonus. Untuk makan saja aku dijatah olehnya. Pagi hari aku bersiap-siap untuk berangkat ke warung bakso karena memang aku yang dipasrahkan memegang kunci warung. Jarak ke warungnya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Somad, ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit saja. Aku mengendarai motor yang dipinjamkan oleh Pak Somad untuk bolak-balik ke warungnya. Kendaraan inventaris gitu. Sesampainya di warung aku langsung menata semua bahan-bahan yang sudah disiapkan. Sesaat kemudian, rekan kerjaku pada datang. Akhirnya kita bagi tugas masing-masing sebelum warungnya ramai. Sekitar pukul 9 pagi, orang mulai berdatangan ke warung memesan bakso. Ada yang makan di tempat dan juga ada yang minta dibungkus. Dengan semangat dan senang hati, aku melayani para pembeli. Rasa bakso di warungnya Pak Somad memang sangat enak sekali menurut orang-orang yang sudah mencicipinya. Sore harinya, setelah semua bakso sudah habis, aku dan rekan kerja yang lain beres-beres terlebih dahulu sebelum pulang. Setelah sudah selesai, segera aku bergegas pulang ke rumah karena sudah lelah dan juga sudah gerah pengen mandi. Sesampainya di rumah terlihat Pak Somad tengah duduk di depan teras rumah sambil menatap layar ponsel didampingi secangkir kopi. Aku menyapanya dan langsung beranjak ke kamar mandi. Usai mandi, aku menghampiri Pak Somad dan kita ngobrol bersama di depan teras. "Ci, besok kamu gak usah ke warung yo." "Loh, kenapa emangnya Pak?" "Besok kamu antarkan saya ke suatu tempat, biar yang lain yang ngurus warung." "Oh ya, siap Pak." Aku hanya menyetujui ucapan Pak Somad, karena memang selain aku bekerja pelayan di warung miliknya, aku juga selalu jadi sopir pribadinya. Untungnya, aku bisa nyupir mobil karena waktu itu pernah kursus mobil, jadi ya tidak masalah. Lagi pula aku juga sudah diperbolehkan tinggal di rumahnya dengan nyaman. Malam harinya, untuk mengusir rasa lelah, aku berbaring di atas kasur sambil menatap layar ponsel dan membuka sosmed milikku. Tak terasa waktu sudah larut malam, tapi entah kenapa mata ini belum mau diajak tidur. Sesaat kemudian, tiba-tiba aku merasa haus. Memang hawanya ini sangat gerah malam ini di rumah ini. Akhirnya aku bangkit dan berjalan dengan malas-malasan. Mataku tertuju pada satu ruangan yang selalu tertutup rapat dan dikunci. Kala itu aku mendengar seperti ada suara orang ngobrol di dalamnya. Kebetulan malam itu malam Jumat dan aku pun sedikit merinding. Aku tak menghiraukan dan bergegas ke dapur untuk mengambil air putih. Tiba-tiba hujan deras turun disertai dengan angin kencang. Lumayan membuat suasana adem lah. Pantas saja dari tadi gerah banget. Ternyata mau hujan, batinku. Setelah selesai minum air putih, aku kembali lagi ke kamar. Tapi saat aku tengah berjalan, tiba-tiba dikejutkan dengan bayangan hitam
yang melintas dengan pesat membuatku terperanjat dan bertanya-tanya dalam hati. Mungkin perasaanku saja, gumamku. Bersamaan dengan itu, aku mencium bau kemenyan yang dibakar, membuat bulu kuduk semakin merinding. Apalagi malam itu tiba-tiba dingin karena hujan deras. Keesokan paginya, aku dan Pak Somad sudah siap untuk pergi. Yang entah kemana, aku tak tahu karena memang tidak disebutkan tempatnya. Kupanaskan mobil terlebih dahulu, sekalian mengecek kondisi mobil, takut terjadi apa-apa. Setelah sudah lumayan panas, segera kita berangkat. Pria yang kuperkirakan berusia 50 tahun itu duduk di sebelahku. Di sepanjang perjalanan, kita jarang ngobrol. Dia bicara sekedarnya saat menunjukkan jalan. Perjalanan yang kita tempuh cukup jauh. Kita ini mau kemana Pak sebenarnya? Tanyaku. Sudah jalan saja terus, nanti kamu juga tahu. Aku menganggukkan kepala dan kembali fokus mengemudikan mobilnya. Beberapa jam kemudian, kita tiba melewati jalan yang berliku-liku menuju ke sebuah perbukitan. Setelahnya kita melewati jalanan tengah hutan belantara penuh dengan pepohonan yang rindang dan terkesan angker karena suasananya sangat gelap lembab. Aku terus mengemudikan mobil berjalan ke tengah hutan. Sebenarnya aku bingung dan takut, tapi mau bagaimana lagi? Sudah menjadi tugasku, ya aku nurut saja. Beberapa saat kemudian, di depan terlihat ada sebuah rumah gubuk yang terbuat dari bambu. Pak Somad langsung turun dan memintaku untuk menunggu di dalam mobil saja. Aku yang berada sendirian di dalam mobil, sedikit merinding dan takut karena suasana sangat sepi sekali, apalagi di tengah hutan. Sementara Pak Somad lama sekali di dalam, sekitar 2 jam, hingga aku terlelap tidur karena kelelahan. Aku terbangun ketika Pak Somad menepuk pundak dan mengajak untuk pulang. Tak terasa, hari sudah sore. Hujan tiba-tiba mengguyur, membuat suasana dingin. Kabut yang tebal membuat pandanganku buram. Suara lolongan anjing terdengar menggema, membuat suasana sangat mencekam. Terlihat jalanan utama menuju pulang ke rumah. Di situ aku merasa lega. Hujan pun sudah mereda. Di pinggiran jalan ada sebuah warung. Pak Somad mengajak untuk istirahat makan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Dia memesankan mie rebus, karena memang tidak disediakan nasi. Untungnya ada lontong untuk mengganjal perut yang sudah lapar. Singkat cerita, hari berikutnya aku kembali bekerja seperti biasanya. Namun aku tidak enak badan. Mungkin karena kemarin sudah melalui perjalanan jauh ya, jadi kecapean kali. Tapi aku harus tetap kuat bekerja. Semua teman kerja bilang kalau wajahku sangat pucat sekali. Memang saat itu tubuhku juga terasa lemas. Hingga akhirnya, saat aku tengah melayani pembeli, tiba-tiba tubuhku ambruk tak sadarkan diri. Aku tersadar dan melihat sekeliling di samping sudah ada teman kerjaku. Aku mencoba untuk bangkit dan langsung disuguhkan teh hangat. Perlahan-lahan aku seruput teh hangat supaya lebih tenang. Sesaat kemudian Pak Somad datang ke warung setelah dikabari salah satu karyawan. Dia menanyakan keadaanku dan menyuruhku untuk pulang saja untuk istirahat. Akhirnya aku pun pulang dibonceng oleh Pak Somad ke rumah. Sesampainya di rumah, tubuhku menggigil karena kedinginan. Pak Somad bersikap baik, mengompres dahiku supaya suhu badanku menurun. Dan tak lupa memberikan obat penurun panas. Paracetamol 1000 mg, mereknya banyak, tinggal kita mau pakai merek yang apa. Malam harinya, aku sangat lemas sekali. Kebetulan ibuku nelpon menanyakan kabarku. Beliau curiga dengan suaraku yang lemas, tapi aku tidak memberitahu kalau saat itu sedang sakit. Setelah selesai teleponan dengan ibu, aku mencoba untuk bangkit ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat itu aku mendengar ada suara lirih yang memanggil namaku ketika sedang berjalan. Aku menoleh ke belakang. Nihil, tidak ada siapa-siapa. Aku kira Pak Somad yang manggil, tapi rumahnya sepi. Kemungkinan dia sudah tidur. Aku berjalan kembali ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Aku pun buru-buru menyelesaikan dan keluar. Aku kira Pak Somad yang mengetuk pintu, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di depan. Segera aku merinding
dan langsung lari kembali ke dalam kamar. Seminggu kemudian, aku sudah mendingan. Pak Somad tiba-tiba minta diantarkan aku lagi. Akhirnya aku pun nurut. Hari ini kita mengendarai mobil menuju ke sebuah pemakaman. Ternyata di sana adalah pemakaman anak dan istrinya Pak Somad. Setelah ini, kamu antar saya ke tempat yang waktu itu ya, Ci? Baik, Pak. Aku hanya mengangguk dan bersiap-siap untuk mengantarkan Pak Somad ke tempat yang ada di tengah hutan waktu itu. Seperti biasa, perjalanannya yang sangat jauh membuatku kelelahan. Beberapa jam kemudian akhirnya kita sampai juga di tempat tersebut. Di sana Pak Somad masuk ke dalam rumah, sedangkan aku menunggu di dalam mobil sambil mainan handphone. Sepulangnya dari situ, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Somad, apa yang sebenarnya dilakukan dirinya di sana. Maaf Pak, saya lancang. Sebenarnya Bapak ngapain ya? Kok ke tempat itu terus? Tanyaku. Namun dia hanya tersenyum kecut dan tidak menjawab pertanyaanku itu. Aku pun hanya terdiam, tidak melanjutkan kembali obrolannya, karena takut membuat Pak Somad tidak nyaman. Keesokan paginya, aku izin kepada Pak Somad untuk pulang kampung, karena sudah lama tidak pulang dan rindu dengan orang tua di rumah. Pak Somad akhirnya mengizinkan. Segera pagi itu juga aku bersiap-siap menata pakaian ke dalam tas dan tidak berangkat ke warung, karena nanti siang aku akan pergi langsung ke terminal untuk pulang kampung. Pak Somad yang mengantarkan aku ke terminal. Dia juga memberikan uang saku untuk di kampung, karena memang aku izin cuti selama seminggu nantinya. Aku sudah sampai di kampung halamanku. Kedua orang tuaku menangis melihat keadaanku. Entah kenapa membuatku kebingungan. Kata ibu, waktu itu wajahku ini kelihatan pucat banget dan kondisi yang lesu, acak-adut. Ibu langsung memeluk tubuhku dengan erat. Di dalam pelukan ibu, aku langsung ambruk pingsan, membuat orang tuaku panik dan segera membawaku ke dalam kamar. Sesaat kemudian, aku sadar perlahan-lahan membuka mata. Ibu langsung memelukku lagi. Aku menanyakan, apa yang sudah terjadi denganku? Kamu pingsan, Ci, tadi, jawab ibu. Segera ibu mengambilkan teh hangat untukku. Setelah mendingan, aku kebelet buang air kecil. Segeralah aku ke kamar mandi. Tiba-tiba terasa sakit sekali pada bagian organ vitalku. Ternyata keluar cairan darah kental. Aku langsung panik karena selama ini tidak memiliki riwayat sakit apapun, apalagi HS dengan orang sembarangan. Tapi aku berusaha untuk berpikir positif. Tapi aku tidak bisa. Orang gila mana yang alat kelaminnya keluar darah, tidak mikir, pasti jadinya tekanan batin. Tubuhku pun semakin lemas dan semakin pucat. Paginya karena bosan, aku berusaha bangkit dan jalan-jalan di depan rumah, sekalian olahraga dikit lah. Belum beberapa lama, pandanganku seketika kabur dan bruk, lagi-lagi aku pingsan. Saat itu aku tersadar dan kaget karena melihat ibuku dan bapak menangis sambil terus memanggil namaku. Di samping juga sudah ada Pak Rohim, orang yang dituakan yang ada di desaku dan orang yang ngerti hal-hal yang berbau klinik. Aku melihat ke kanan dan kiri, semua orang sedang membaca ayat kursi bersama, diiringi dengan tangisan yang membuatku semakin bingung. Sementara ibu terus memanggil namaku. Aci, bangun nak, bangun, ini ibu nak. Beberapa saat kemudian aku bangkit dan duduk, membuat semua orang kaget sambil berucap, Hamdalah. Pak Rohim segera memberikan air putih yang sudah didoakan. Perlahan aku meneguknya. Setelah minum air putih yang sudah didoakan oleh Pak Rohim, tiba-tiba dari ubun-ubun kepalaku mengeluarkan asap tipis dan tubuhku sedikit menggelinjang. Begitu kata Pak Rohim. Dan setelah mendingan, Pak Rohim kembali menyipratkan sisa air putih itu pada sekujur tubuhku. Ini ada apa, Bu? Kok rame-rame? Tanyaku. Kamu sudah seminggu tidak sadar, Ci, ucap ibu. Hah? Aku bingung mendengar itu. Tapi memang sebelumnya aku seperti berada di dalam hutan belantara yang sangat sepi, sunyi, dan mencekam sekali. Tiba-tiba ada seorang kakek tua membawa tongkat dengan rambut panjang memutih dan juga berjenggot,
mengajakku untuk ikut dengannya. Tapi aku menolaknya karena mendengar ada suara teriakan ibu, dan bersamaan dengan itu ada seberkas cahaya putih melesat menabrak ke arah sosok kakek tua. Kemudian sosok kakek itu menghilang entah kemana. Hingga akhirnya aku sadar. Tak menyangka ternyata aku sudah seminggu dibawa ke alam gaib, kata Pak Rohim. Untungnya aku bisa kembali, karena semua tetangga dan saudara setiap hari bergantian datang untuk mendoakanku. Hari berikutnya, aku pamitan kepada ibu bapak untuk kembali lagi ke kota merantau, karena waktu itu sudah izin dengan Pak Somad hanya seminggu. Sebenarnya orang tuaku tidak mengizinkan, karena baru pulih, tapi aku tetap meyakinkan orang tua hingga akhirnya diizinkan. Sesampainya di kota, aku mendatangi rumah Pak Somad. Di depan halaman rumah, terlihat ada bendera kuning yang terpasang, dan sudah banyak orang yang berdatangan serta ada kursi yang berjajar rapi. Aku langsung masuk dan menanyakan kepada salah satu warga yang ada di sana, dan betapa terkejutnya aku. Ternyata Pak Somad sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku langsung masuk ke dalam. Di dalam sudah ada beberapa teman kerjaku juga. Mereka semua ikut sedih. Begitu juga dengan diriku. Setelah itu, aku dan teman kerja mengantarkan ke tempat peristirahatan Pak Somad yang terakhir kalinya, di makam yang tidak terlalu jauh. Beliau akan dimakamkan di samping makam istri dan anaknya. Semenjak saat itu, aku sudah tidak tinggal lagi di rumah Pak Somad. Ikut ngekos di kosan teman lamaku yang dulu memberitahu lowongan pekerjaan bekerja di Pak Somad. Sehari setelahnya tiba-tiba warung baksonya Pak Somad itu lenyap, kebakaran hebat. Katanya akibat korsleting listrik, karena di dalamnya memang ada TV dan alat elektronik lainnya. Dan juga ada penataan kabel yang kurang teratur, acak-acakan, mungkin dari itu. Semua rekan kerja juga sudah tidak bekerja di sana. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang kembali ke kampung dan rencananya akan mencari pekerjaan di kampung saja, biar bisa ketemu dengan orang tua setiap hari. Apakah kebakaran warung baksonya Pak Somad itu murni kecelakaan atau ada campur tangan dari gaib? Singkatnya, sore itu aku tengah duduk di depan teras rumah bersama dengan bapak dan ibu, ngobrol-ngobrol sambil menikmati suasana sore hari. Pak Rohim datang ke rumah. Aku menceritakan kenapa sudah tidak merantau lagi, bahwa bosku Pak Somad sudah meninggal dunia dan usahanya lenyap. Pak Rohim terlihat tersenyum kecut dan mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Kamu beruntung, Nak Aji. Bukan kamu yang meninggal. Sebenarnya kamulah yang dituju untuk dijadikan tumbal. Peristiwa seperti ini dinamakan senjata makan tuan, kata Pak Rohim dengan suara lembut penuh dengan wibawa. Alhamdulillah Pak Rohim, terima kasih ya sudah membantu saya kemarin. Setelahnya, ibu menyuruh Pak Rohim untuk menyantap makanan dan minuman seadanya yang sudah dihidangkan di atas meja. Ada kopi dan juga roti Roma, serta singkong rebus. Aku juga mendengar kabar kalau Pak Somad meninggal dunia akibat menjadi tumbal makhluk halus yang bersekutu dengan dirinya. Pak Somad ternyata menggunakan pesugihan penglaris pada warung bakso miliknya. Pantas saja selalu ramai pembeli. Begitu kata Pak Rohim. Wallahu alam. Mungkin saja ya, pantas keluarganya satu persatu meninggal dunia. Bisa jadi anak dan istrinya lah yang sudah dijadikan tumbal atas kesesatannya itu. Beberapa bulan kemudian, aku di kampung terus mencari pekerjaan baru lagi, kesana kemari. Hingga akhirnya, aku diterima di sebuah pabrik yang ada di kotaku sendiri. Lumayan lah, walaupun jaraknya jauh, tapi masih bisa bertemu dengan orang tua setiap hari. Gajinya UMR dan lemburannya kenceng juga. Alhamdulillah. Aku tidak dendam dengan apa yang sudah dilakukan Pak Somad, karena memang sebelumnya dia sangat baik padaku. Walaupun tindakan baik itu kepadaku ada udang di balik batu. Sangat kejam sekali dia. Tapi aku dari jauh selalu mendoakan kok supaya beliau tenang di sana dan bisa diampuni dosa-dosanya. Tapi kata-kata orang pintar itu,
orang yang melakukan pesugihan di itu ruhnya dikuasai sama jin sesembahannya. Wow, alam bisawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.